Ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Mengajukan 13 Indonesia Gelap diadakan bahkan tagar Indonesia Gelap menjadi tradisi dan masyarakat dan Selasa 18 Februari ini 13 mahasiswa keagamaan masih warga gelap. Sebelumnya, Unjuk rasa Indonesia Anda Gelap pada apa hari maksud ini dari juga sempat Indonesia? Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Bagai keset selamat datang. Masuk kencang tanpa undang. Lepasnya rampas galon dispenser pula. Yang jadi saksi harus kuat. Tak terbutakan dunia akhirat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Gapura hancur dibangun lagi. Karena peradaban takkan pernah mati. Walau diledakkan, diancam untuk diobati. Karena peradaban berputar abadi. Kebal luka bakar, tusuk atau caci maki. Daripada nyawa, sangat kawan-kawan. Pilihan politika Parlimen Konstitusi mengatakan bahwa adanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di tayangan video kelompok 4 dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai politik dan strategi nasional. Kali ini kami akan membahas topik yang sedang diperbincangkan, yaitu fenomena demo di DPR. Sebuah peristiwa politik yang menggambarkan dinamika antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi di Indonesia. Demo di depan gedung DPR belakangan ini menarik perhatian publik karena melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga organisasi masyarakat sipil. Dalam tayangan ini, kami akan mengulas fenomena tersebut dari perspektif politik nasional dan strategi nasional, bagaimana demo ini mencerminkan partisipasi rakyat sekaligus menguji kebijakan dan stabilitas pemerintah. Bersama saya Rifda Ajila Nasyib dengan NIM 2509-1020-1084 yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dengan 5 rekan kelompok saya yang akan menyampaikan komentar secara bergantian, yaitu dan saya Sally Devin Aulia, NIM 2509-1020-1079, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo semuanya, kenalin, aku Afida Titia Nurobi dengan NIM 2509-1020-1083. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Arsila Widya Firsasi dengan NIM 2507-1001-1258 dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, saya Davina Fadila Ramadhani dengan NIM 25071001290. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mengomentari tentang latar belakang dan konteks politik dari demo DPR. Demo di gedung DPR bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia.
gedung DPR selalu menjadi simbol aspirasi rakyat, tempat masyarakat menyampaikan suara ketika kebijakan yang diambil dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik. Demo DPR yang terjadi baru-baru ini dipicu oleh sejumlah isu, seperti rancangan undang-undang yang kontroversial, kebijakan ekonomi yang dinilai berat bagi rakyat, hingga masalah transparansi kinerja wakil rakyat. Aksi ini menunjukkan adanya jarak antara rakyat dan para pembuat kebijakan. Dalam konteks politik nasional, demonstrasi di DPR merupakan wujud nyata dari partisipasi politik. Ini sejalan dengan semangat demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Fenomena ini juga menandakan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda seperti mahasiswa yang mulai kritis terhadap arah kebijakan pemerintah. Namun, di sisi lain, hal ini menjadi sinyal bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki komunikasi politik dengan publik agar tidak muncul kesalahpahaman yang berujung pada protes besar. Jadi, demo di DPR bisa dipahami sebagai refleksi dari keaktifan politik rakyat sekaligus tentang bagaimana lembaga negara untuk lebih terbuka, transparan, dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak demo DPR terhadap stabilitas politik nasional. Demo di DPR memiliki dampak besar terhadap stabilitas politik nasional. Ketika ribuan orang berkumpul di depan gedung parlemen, itu bukan hanya sekedar aksi spontan, tetapi simbol dari ketidakpuasan terhadap sistem politik dan representasi rakyat di lembaga legislatif. Dari sisi politik nasional, stabilitas adalah fondasi utama agar pemerintahan dapat berjalan efektif. Jika aksi demonstrasi berlangsung damai, maka ia menjadi indikator bahwa demokrasi kita masih hidup. Tetapi, jika berujung pada bentrokan atau penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, maka stabilitas bisa terganggu. Dampak lain juga terasa di bidang ekonomi dan sosial. Aktivitas perkantoran di sekitar lokasi demo terganggu. Investor bisa merasa was-was dan isu politik bisa mendominasi pemberitaan nasional. Namun, semua ini bisa dikelola jika pemerintahan tanggap dan terbuka terhadap kritik rakyat. Dan pada intinya, demo di DPR mengingatkan kita bahwa stabilitas politik tidak bisa dibangun hanya dari atas, tetapi juga dari bawah, dari kesadaran, dialog, dan kepercayaan antara rakyat dan wakil rakyat. Ketika komunikasi dua arah ini berjalan baik, maka aksi demonstrasi justru menjadi sarana koreksi yang memperkuat politik nasional, bukan melemahkannya. Di sini saya akan mengomentari tentang strategi nasional dalam menghadapi fenomena demo di DPR, di mana dalam perspektif politik dan strategi nasional, penanganan demo di DPR harus dilihat sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional. Strategi nasional mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi kepentingan bangsa dalam situasi apapun, termasuk ketika muncul gelombang protes rakyat. Strategi pertama yang perlu diterapkan adalah strategi komunikasi publik. Pemerintah dan DPR harus bisa menjelaskan secara jujur dan terbuka isi kebijakan atau rancangan undang-undang yang menjadi sumber perdebatan. Ketika rakyat memahami latar belakang kebijakan, potensi konflik bisa ditekan. Dan strategi yang kedua adalah strategi keamanan dan ketertiban sosial, di mana aparat perlu menegakkan hukum dengan pendekatan humanis. Aksi damai harus dihormati, tetapi tindakan anarkis harus dicegah. Tujuannya bukan untuk membungkam, melainkan menjaga agar aspirasi tersampaikan dengan tertib. Dan yang ketiga adalah strategi partisipasi publik, yaitu melibatkan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan, misalnya lewat forum dengan pendapat
publik, konsultasi terbuka, dan pelibatan akademis. Dengan penerapan strategi ini, demo di DPR tidak perlu dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang justru memperkuat ketahanan politik nasional. Saya akan mengomentari tentang peran masyarakat dan media dalam membentuk opini publik tentang demo DPR. Media, terutama media sosial, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap demo di DPR. Dalam hitungan menit, video atau foto dari lokasi aksi bisa tersebar luas dan membentuk opini publik baik positif maupun negatif. Sayangnya, kecepatan penyebaran informasi seringkali tidak diimbangi dengan akurasi. Banyaknya potongan video demo yang viral tanpa konteks, bahkan terkadang disertai narasi provokatif. Hal ini bisa memperkeruh suasana dan memunculkan konflik opini di masyarakat. Disinilah pentingnya literasi media. Masyarakat harus lebih bijak dalam menyerap informasi dan tidak langsung percaya pada narasi yang belum tentu benar. Media massa juga harus berperan objektif, tidak berpihak, dan menjalankan fungsi edukatif dalam menampilkan fakta di lapangan. Dalam konteks strategi nasional, media seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Liputan yang berimbang bisa menenangkan suasana dan mendorong dialog, bukan memperuncing perdebatan ataupun perbedaan. Maka, peran masyarakat dan media dalam fenomena demo DPR sangat krusial karena merekalah yang menentukan arah, opini publik, dan kestabilan politik di ruang digital. Di sini saya akan mengomentari tentang implikasi demo DPR terhadap ketahanan nasional dan solusi untuk kedepannya. Demo di DPR memberikan banyak pelajaran penting dalam konteks ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya berarti kekuatan militer, tetapi juga mencakup ketahanan politik, sosial, dan ideologi bangsa. Ketika rakyat turun ke jalan, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang belum beres dalam komunikasi antara penguasa dan rakyat. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, bisa muncul krisis kepercayaan yang melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, perlu ada strategi penyelesaian yang konstruktif. Pemerintah dan DPR harus berani membuka ruang dialog yang sejajar, bukan hanya formalitas. Partisipasi publik dalam proses kebijakan perlu diperkuat agar rakyat merasa memiliki keputusan yang diambil. Selain itu, pendidikan politik di masyarakat juga harus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Jika hal-hal ini diterapkan, demo di DPR tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan momentum pembelajaran politik bagi seluruh elemen bangsa, agar Indonesia menjadi negara yang demokratis, kuat, stabil, dan berdaulat. Dari berbagai pandangan tadi, dapat kita simpulkan bahwa demo di DPR merupakan wujud nyata partisipasi politik rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa rakyat masih peduli terhadap arah kebijakan negara, namun di sisi lain menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk terbuka, transparan, dan komunikatif. Dalam kerangka politik dan strategi nasional, demo seperti ini menjadi ujian bagi kemampuan bangsa menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas nasional. Saran dari kelompok kami, ke depan perlu ada sinergi yang lebih kuat antara rakyat, DPR, dan pemerintah. Dialog terbuka, komunikasi yang baik, dan literasi politik yang matang adalah kunci agar aspirasi rakyat bisa tersampaikan tanpa harus menimbulkan gejolak. Terima kasih telah menyimak tayangan video kelompok kami. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita tentang hubungan antara rakyat dan negara dalam sistem politik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.